Hawkman tewas dalam melawan invasi makhluk monster Atlantis. Kali ini kita akan merekap film animasi DC Justice Society World War II. Ya, disarankan video ini tidak direkomendasikan kepada teman-teman yang belum melihat filmnya, karena video ini mengandung 100% spoiler yang belak-belakan membahas cerita adegan pada film ini. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya, @DCUindo namanya. Oke, terima kasih. Film ini berdurasi 1 jam 24 menit yang dibuka dengan logo Warner Bros Animation, menyusul logo DC, dan ada dialog yang disampaikan oleh Steve Trevor dan Presiden Roosevelt yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu, yaitu Perang Dunia Kedua. Untuk itu, Steve Trevor pun memperkenalkan sosok pahlawan super yang terdiri dari Lex Tyler alias Hawkman, Dinah Lance alias Black Canary, Jay Garrick alias The Flash, dan Carter Hall alias Hawkman. Ya, mereka itu adalah yang akan membantu pemerintah Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua melawan tentara Nazi. Yang ternyata tentara Nazi itu juga mencari artefak kuno yang telah lama ditemukan pada tahun 1933. Sampai di sini kita belum dijelaskan artefak apakah itu. Selanjutnya, setelah memperkenalkan pahlawan super tersebut, Presiden juga bertanya siapa yang akan memimpin di antara mereka. Kemudian Steve Trevor memperkenalkan Wonder Woman yang kemudian masuk di ruangan mereka. Dan judul film animasi ini muncul, yang kemudian menyusul sebuah kredit nama-nama yang terlibat dalam pembuatan film ini. Oke, selanjutnya kita berada di masa sekarang. Terlihat Barry Allen dengan sang kekasihnya yang bernama Iris. Mereka sedang menikmati hari libur dengan berkunjung ke kota metropolis. Di saat mereka tengah menikmati waktunya itu, tiba-tiba ada suara ledakan yang membuat Barry untuk segera mengetahuinya. Atas perintah Iris yang mengatakan ada kerjaan untuknya itu, maka Barry Allen pun segera meninggalkan Iris dan mencari tahu ada hal apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di tengah kota, Superman bertempur dengan villainnya, yaitu Brainiac. Superman yang sedang terikat oleh tentakel Brainiac tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tiba-tiba The Flash datang dan menghampiri, langsung menerjang kendaraan Brainiac yang membuatnya tersungkur. Superman pun dibantu oleh The Flash. Kemudian Brainiac kembali bertarung kepada dua orang pahlawan. Superman yang dalam bidikan senjata elektroniknya Brainiac dengan menggunakan peluru Krypton. Kemudian tembakannya dilepaskan ke arah Superman. Mengetahui itu adalah kelemahannya, dia sempat memberitahukan kepada The Flash untuk menahannya dengan kekuatan supernya. Ya, dia berhasil mengambil batu Krypton itu, yang dimana ternyata dia memasuki dimensi waktu yang diikuti oleh suara simbol Dr. Fate. Kemudian kita masuk ke tahun 1940-an, di mana pada masa ini Perang Dunia Kedua terjadi. Terlihat Wonder Woman sedang menghajar para tentara musuh. Setelah membumi hanguskan para tentara-tentara itu, kemudian terlihat juga Hawkman yang menghampirinya. Sampai saat ini mereka belum menemukan petunjuk untuk menjalani misi mereka. Padahal waktu semakin sempit. Wonder Woman pun memintanya untuk memeriksa sayap kiri bagian militer mereka dan berharap untuk melapor kembali kepadanya. Setelah kepergian si Hawkman, Wonder Woman dikejutkan dengan sesuatu yang aneh bergetar di sekitar tempatnya.
Ternyata itu adalah gelombang energi Speed Force yang masuk ke zaman 1940-an. Ya, The Flash yang tadi berusaha mengambil anak senjata Krypton sekarang terjebak di dalam dimensi waktu dan masuk ke masa lalu di zaman Perang Dunia Kedua. Wonder Woman yang menyangka dia adalah mata-mata di pihak musuh, tentu saja The Flash menjadi bingung di cerita ini. Dia tidak mengenal sosok Wonder Woman. Begitu juga dengan Wonder Woman, tentulah dia tidak juga mengenalnya. Menurutnya, mungkin dia adalah orang suruhan terbaru dari Presiden Roosevelt. Mendengar nama Roosevelt, si Flash ini malah menjadi bingung. Kemudian tiba-tiba Black Canary menghampirinya, sementara Wonder Woman meninggalkannya dan tetap selalu berwaspada dengan orang asing yang baru dikenalnya ini. Kemudian The Flash mendengar suara-suara orang yang minta tolong. Dia pun langsung meninggalkan Black Canary, dan ternyata suara orang yang meminta tolong tersebut adalah para masyarakat sipil yang ditahan oleh tentara Nazi. The Flash yang melihatnya pun menjadi heran. Nazis? Kenapa ada tentara Nazi di sini? Kan gitu. Jadi langsung sajalah dia menyelamatkan para tahanan dan membuat tentara Nazi menjadi kewalahan melayani The Flash. Tatkala setelah dia menyelamatkan para tahanan Nazi, dia pun disergap oleh kelompok Wonder Woman. Semua pahlawan Justice Society menghampirinya. Tidak terkecuali Jay Garrick, The Flash-nya di zaman keemasan ini, juga ada menghampirinya. Akhirnya The Flash sadar bahwasanya dia ini sekarang berada masuk ke dimensi dunia masa lalu. Jadi lebih tepatnya begini, film animasi ini film perjalanan waktu ya, time travel. Jadi si Barry Allen alias The Flash yang masuk ke kehidupan dunia masa lalu, tepatnya di masa Perang Dunia Kedua. The Flash pun akhirnya menjelaskan bahwasanya dia berasal dari masa depan. Mereka semua yang ada di sana tidak mempercayainya. Bahkan Jay Garrick yang memiliki Speed Force pun tidak mempercayainya. Akhirnya perdebatan di antara mereka pun terjadi. Walaupun tidak berlangsung lama, tiba-tiba mereka mendapatkan suara ledakan yang berada di dekat mereka. Tanpa dialog yang panjang, akhirnya mereka pun sibuk mencari tempat perlindungan, yang ternyata sebuah pesawat menghujani mereka dengan rentetan tembakan. Namun dengan waktu yang singkat, tiba-tiba saja pesawat yang membabi buta menghujani mereka tersebut diserang kembali oleh pesawat yang dibawa oleh Steve Trevor. Ternyata pesawat Steve mengalami kerusakan akibat serangan udara tersebut. Melihat itu, Wonder Woman pun menginstruksikan Hawkman untuk menyelamatkannya. Namun menurut perhitungan The Flash, jarak dan kecepatan terbangnya, si Hawkman tidaklah memungkinkan untuk menyelamatkan pesawat itu. Akhirnya si The Flash pun menyusul Hawkman untuk menyelamatkan sebelum pesawat Steve jatuh ke tanah. Ternyata Jay Garrick juga menyusulnya dan mereka bekerja sama untuk membantu menyelamatkan Steve Trevor. Akhirnya Steve selamat. Wonder Woman pun senang sekali lah karena sang pacarnya ini selamat. Dan akhirnya si Wonder Woman merasa bersalah. Dia menilai The Flash yang telah membantu timnya sampai sekarang ini. Kemudian Wonder Woman meminta semua pasukannya untuk kembali ke area penjemputan. Namun itu dicegah oleh Steve karena para pesawat musuh mengejarnya di saat dia terbang menyelamatkan rekan-rekan tim Justice Society Amerika. Mendengar itu, si Wonder Woman meminta semua pasukannya untuk menyebar agar desa yang mereka tempati bisa diselamatkan. Karena sebentar lagi pesawat-pesawat musuh akan berada di tempat mereka. Akhirnya mereka pun menyebar. Sementara The Flash yang ditemani oleh Steve Trevor untuk pergi ke titik penjemputan, sebelumnya dia diminta oleh Jay Garrick agar untuk tidak merusak aliran waktu. The Flash pun menerimanya. Hal terkeren dalam kehidupan The Flash adalah di saat ini dia sedang melihat semua pahlawan bergabung bersama-sama untuk melawan ketidakadilan. Ya, dan di sini dijelaskanlah bahwa di saat mereka sedang berdua berbicara mengenai Justice Society Amerika. Justice Society Amerika ini yaitu proyek rahasia militer yang dimana pada masanya The Flash tidak begitu familiar dengan nama tim hero ini. Atau dalam bahasa lainnya adalah dia tidak mengenal tim Justice Society of America.
Oke, selanjutnya Steve pun menjelaskan bahwa tim pahlawan ini bukan saja hanya dirahasiakan, akan tetapi jika Hitler mengetahui kelemahan mereka, dan tentu hal ini akan menjadi kehancuran dunia yang tidak diharapkan bersama. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Steve Trevor, The Flash pun menjadi terdiam. Oke, kemudian scan selanjutnya menampilkan beberapa aksi yang seru yang dilakukan oleh pahlawan JSA. Dari Hawkman, kemudian Black Canary, dilanjutkan oleh aksi Jay Garrick, si Flash klasik, kemudian Hourman yang menumbangkan tank musuh. Terakhir, Wonder Woman. Mereka semua bekerja sama saling bahu-membahu untuk melawan musuh tentara Nazi. Kemudian sekarang kita berada di kamp tentara Amerika. Mereka berkumpul di sana, para anggota JSA. Di sini mereka diperkenalkan dengan seorang koresponden perang yang bernama Shakespeare. Di sini juga Barry Allen mengenalkan identitas hero-nya yang bernama The Flash. Tapi sayang, nama tersebut sudah digunakan oleh Jay Garrick sebagai The Flash. Akhirnya Black Canary memberinya nama Future Boy. How about Future Boy? Ya, agak gokil juga kan Future Boy, karena dia kan datang dari masa depan, kan gitu. Oke, lanjut. Tiba-tiba di sini ada adegan yang agak gimana gitu. Si Steve Trevor melamar Wonder Woman. Namun sayangnya Diana tidak menerimanya. Tapi itu tidak mempengaruhi niat si Steve Trevor. Setelah itu si Diana pun meninggalkan mereka. Bagi Steve, dia melakukan setiap hari untuk melamar Wonder Woman alias Prince Diana. Namun tiap hari juga Wonder Woman menolak lamarannya. Sedih juga ya kan. Oke, jadi sampai Steve pun menyampaikan kepada semua orang yang ada di sana, jika suatu saat nanti Diana menerimanya, tentu saat itu juga dia akan menjadi mati dengan keadaan yang shock. Ya, karena gembira kali kan gitu. Saking gembiranya dia mati kan gitu. Oke. Kemudian di scan selanjutnya kita berada di markas Society of America. Mereka sedang membahas strategi apa untuk selanjutnya melawan musuh mereka. Selama 2 tahun perang yang terjadi di belakangan ini, mereka kali ini akan mengakhiri peperangan. Wonder Woman yang memimpin pertemuan menyampaikan ada banyak korban yang terjadi dalam peperangan ini, dan saat ini mereka tentu bisa menghentikan itu semua. Dalam keseriusan mereka saat rapat, tiba-tiba The Flash rusuh. Ya, dia menjatuhkan sebuah properti yang ada di ruangan mereka. Melihat itu, Wonder Woman pun memintanya untuk segera duduk bersama para anggota JSA yang lainnya. Jadi pada akhirnya inti rapat pertemuan mereka malam ini adalah membahas tentang strategi mereka. Walaupun saat ini Flash ada bersama mereka, bagi mereka dengan menggunakan Flash tentu merubah garis waktu yang telah terjadi, dan itu akan menyebabkan paradoks waktu yang berubah. Yang terpenting bagi Hourman adalah dia menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menggunakan masa depan untuk merubah masa lalu, dan Flash yang baru ini, si Barry Allen, tidak akan bisa kembali dengan alur waktunya sendiri. Kemudian pembicaraan pun terpotong oleh masuknya Steve Trevor yang turut masuk dalam pembahasan mereka semua. Dia menyampaikan kepada mereka semua yaitu sebuah misi rahasia terbaru sambil menyodorkan sebuah file top secret. Dia mengungkapkan satu hal penting, yaitu tentara Jerman selama ini telah sedang mencari sebuah artefak yang baru, yang dimana bisa merubah semua permainan ini. Hanya saja mereka tidak bisa memecahkan kode intel rahasia itu, yang dimana saat ini satu-satunya cara bagi Steve adalah dengan sebuah petunjuk bantuan seorang pria yang menggunakan kekuatan mistik yang sekarang berada di Bavaria. Hanya dialah satu-satunya pria yang bisa memecahkan sandi intel itu. Hanya saja masalahnya sekarang orang yang dimaksud itu sekarang sudah menjadi gila. Dan selanjutnya pembicaraan pun ditutup dengan menemukan solusi dari Hourman dan Jay Garrick. Sementara itu Barry Allen masuk ke dalam tim JSA untuk menangani masalah cerita utama dalam film animasi Justice Society World War II ini. Selanjutnya mereka memasuki sebuah benteng pertahanan musuh yang ada di Bavaria.
Sebelum mereka masuk, mereka dilengkapi dengan alat komunikasi. Mereka pun menyebar Flash bersama Wonder Woman untuk membantunya. Adegan yang tidak rumit yang dilakukan oleh para anggota JSA untuk menghadapi para tentara musuh setiba di dalam benteng tersebut. Di sini juga Steve, Flash, dan Wonder Woman menemukan sebuah ruangan yang mengerikan dengan perlengkapan siksaan. Sementara yang lain masih menyusup, tiba-tiba si Shakespeare ada di sana dan memasuki sebuah ruangan penjara yang ternyata di dalam ruangan penjara itu ada seorang tahanan remaja yang mengenalnya dan dia memberikan sebuah bungkusan. Tiba-tiba saja Flash, Wonder Woman, dan Steve datang menghampiri mereka di ruangan tahanan itu. Disinilah ternyata dijelaskan bahwa Flash tidaklah terjebak ke masa lalu. Dia ternyata masuk ke dunia yang berbeda. Shakespeare yang dimaksud ternyata adalah seorang yang bernama Clark Kent. Dia ternyata kebal dengan tembakan peluru tentara musuh yang sebelumnya menembaknya. Flash yang mengetahui identitas yang aneh dari Superman di dunia ini, dia pun segera menjumpai Jay Garrick lalu meninggalkan Steve dan Wonder Woman. Beralih ke Hawkman, Black Canary, Jay Garrick, dan Hawkman. Mereka menemukan seorang tahanan yang tidak begitu asing di mata Hawkman. Dia adalah seorang yang dikenalnya di reinkarnasi sebelumnya. Kemudian dia pun menyerahkan selembar kertas untuk bisa dibacakan kode pada lembaran itu kepada tahanan yang ada di sana. Si The Flash kemudian menghampiri mereka dan melihat topeng Dr. Fate yang tidak asing pada saat dia masuk ke Time Warp. Simbol Dr. Fate ada di sana. Dia memintanya untuk dikembalikan ke semestanya. Kemudian dia memberitahukan kepada mereka semua bahwa dia sebenarnya berada di universe yang berbeda. Ya, ini adalah Earth One, bumi pertama, di mana di dunia ini orang tua Clark Kent telah tewas ketika dia berumur 3 tahun. Setelah membacakan kode-kode itu, ternyata si pria itu adalah Dr. Fate yang kemudian memunculkan cahaya yang berbentuk koordinat. Sebelum menghilang, Dr. Fate yang keadaan yang tidak waras ini, dia memberitahukan kepada The Flash bahwa dia bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Tetapi di sini dia haruslah menyelesaikan tugasnya dan sebuah pelajaran yang harus dipelajarinya dulu, dan menyampaikan sesuatu kepada Hawkman bahwa Hawkman akan segera bertemu dengannya lagi. Oke, nanti kita akan tahu apa maksud dari kata-kata si Dr. Fate yang mengatakan bahwasanya Hawkman akan segera bertemu lagi. Ya, nanti di akhir video, di akhir cerita kita akan segera tahu siapa yang akan dijumpai oleh Hawkman, kan gitu. Mendengar itu, si Hawkman pun menjadi bingung dan kemudian si Dr. Fate ini pun menghilang. Setelah kejadian itu, para anggota JSA yang lainnya pun berkumpul dan membahas tentang koordinat yang diperlihatkan ternyata adalah segitiga Bermuda. Dengan begitu, mereka pun bergegas berangkat ke segitiga Bermuda dengan menggunakan kapal selam. Ternyata dalam penyelaman mereka di laut diserang oleh kapal militer musuh. Kapal selam mereka pun mengalami kebocoran di bagian buritan kapal. Flash langsung mengambil peran utama untuk mengatasi masalah kebocoran di kapal selam ini. Akhirnya tuntas diselesaikannya. Menyusul masalah selanjutnya, tiba-tiba baling-baling kapal selam mati. Dan lagi-lagi The Flash mengatasi masalah ini dengan bantuan Jay Garrick. Dia menggunakan kekuatan legitnya untuk menyalurkan tenaga listrik di kapal. Akhirnya kerjaan pun tuntas dilakukan mereka berdua. Tidak hanya sampai di situ, ternyata masalah selanjutnya menyusul. 3 kapal di atas permukaan kembali melemparkan tabung-tabung peledak. Dengan itu Wonder Woman pun kali ini beraksi dan keluar dari kapal selam untuk melemparkan tabung-tabung itu ke atas, yang kemudian menyebabkan kapal-kapal musuh kembali hancur. Ternyata ada 2 orang Atlantean yang membantunya. Kemudian kapal mereka pun diarahkan kepada suatu tempat. Mereka disambut oleh seseorang yang sepertinya itu adalah Vulko. Dia menyampaikan bahwasanya raja mereka sekarang ini sedang menanti kedatangan para mereka semua. Dan benar, ternyata Raja Atlantis tentu saja adalah Arthur alias Aquaman. Di bumi versi ini dia tidak berambut gondrong, rambutnya pendek, miriplah dengan Aquaman di komik era New 52. Oke, di sini dialog di antara kedua dunia daratan dan air pun terjadi. Mereka membahas tentang peperangan yang terjadi di saat ini yang menyebabkan semua permukaan dunia akan menjadi hancur.
baik daratan ataupun lautan. Kemudian sang raja mengajak mereka ke sebuah tempat untuk diperlihatkan kepada mereka. Setiba di sebuah ruangan, ternyata itu adalah jebakan yang mengurung mereka. Di dalam kurungan itu, sang raja Aquaman berkata, Heil Hitler. Heil Hitler. Tidak disangka ternyata kaum Atlantian berada di pihak Hitler Jerman. Tentu saja ini membuat shock para mereka semua yang sekarang ditahan dalam sebuah kurungan. Ya, shock aja karena Aquaman di pihaknya Hitler. Dan cerita ini tentu semakin menjadi menarik untuk diikutin setiap detiknya. Jadi sebelum Aquaman dan asistennya itu, advisor, meninggalkan mereka, si asisten ini, si advisor, si penasehat, dia itu sebenarnya bukanlah makhluk Atlantian, tetapi dia adalah manusia biasa yang bekerja di bawah kekuasaan Hitler. Dan dia telah menjalin kerjasama dengan orang Atlantis untuk menguasai dunia. Dan ternyata sampai sejauh ini mereka telah terjebak dalam kode rahasia yang ada di dalam file top secret yang diberikan Steve. Kita melihat apa yang dilakukan Aquaman. Sebenarnya hatinya menolak untuk memenjarakan para pahlawan itu, tapi berkat bujukan dan rayuan si advisor, dia meyakinkan dan menghipnotis si Raja Atlantis bahwa manusia permukaan melakukan niat jahat untuk menguasai lautan dan mencemari lautan. Kemudian Aquaman pun menerima masukan dari asistennya itu, dan sekarang dia bersiap untuk menyerang dunia atas. Kembali lagi ke tempat para pahlawan JSA yang ditahan oleh Raja Atlantis. Di sini Flash dan Jay Garrick memperkenalkan bagaimana Speed Force itu bekerja. Dari penjelasan yang disampaikan Jay Garrick, akhirnya Flash melakukan apa yang dimintanya. Akhirnya The Flash pun berhasil keluar dari ruangan tahanan dan membebaskan para semua anggota Justice Society of America. Akhirnya mereka berbagi tugas dan peran masing-masing dalam mencegah serangan yang akan dilakukan Atlantis dengan para tentara Nazi Jerman. The Flash bersama Wonder Woman saatnya melakukan aksi penyelamatan dunia. Di sini, Flash tidak sengaja menggunakan pakaian Atlantis. Sementara yang lainnya berhasil mengambil kembali kapal selam mereka yang sebelumnya ditahan oleh makhluk Atlantis. Segera mereka pun berangkat menuju ke permukaan di New York. Kemudian kita beralih ke Trance, suatu tempat pedalaman yang mengerikan di pedalaman Atlantis. Di sini Aquaman menggunakan trisulanya untuk melaksanakan tugasnya atas pengaruh asistennya itu. Tiba-tiba dia diterjang oleh Flash, sementara asistennya itu dicegah oleh Wonder Woman. Namun sayangnya Wonder Woman telah dihipnotis oleh pria ini, yang kemudian dia menghajar Aquaman. Sebenarnya Aquaman pada saat ini mulai merasa ada yang tidak benar dengan dirinya. Walaupun begitu, dia tetap dihajar oleh Wonder Woman. Pertempuran pun terjadi. Akhirnya Wonder Woman kewalahan menghadapi Aquaman. Di saat itu tiba-tiba sebuah pintu terbuka, yang kemudian muncullah makhluk aneh yang besar yang kemudian membawa si advisor dan Aquaman pergi dari tempat itu. Sampai saat ini belum diketahui makhluk apakah itu. The Flash dan Wonder Woman yang melihat itu pun menjadi bingung dan terkejut. Kemudian kita melihat ke daerah permukaan di New York. Di sini para dunia daratan diserang oleh tentara-tentara Atlantis. Terjadilah kehancuran dan kekacauan yang beberapa detik sebelumnya masih tenang dan baik-baik saja. Dan kenyataannya sekarang keadaan pun menjadi berubah. Gedung-gedung ditembak menjadi hancur, orang-orang menjadi panik. Bahkan polisi, para pihak keamanan pun menjadi sulit dan kelabakan mengatasi peristiwa yang terjadi. Ternyata ada Black Canary yang sudah tiba duluan di sana. Dia mengatasi permasalahan ini dengan kekuatan supernya, yaitu dengan menggunakan suara supersoniknya. Hawkman, Steve Trevor, Harman, dan Jay Garricknya si Flash era klasik ini pun turut membantu melawan invasi orang-orang Atlantis di kota ini, di mana sampai beberapa menit kemudian aksi mereka berhasil melawan pasukan musuh. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ternyata Aquaman muncul ke permukaan dengan monster-monster lautnya yang menyebar kota New York lebih parah lagi.
Tentu saja para hero JSA pun sibuklah untuk mengatasi masalah ini. Hawkman dan Black Canary mengambil peran untuk mengatasi monster yang besar, sementara yang lain menghadapi binatang monster yang lainnya. Dalam aksi kepahlawanan Hawkman bersama Black Canary, tanpa disangka Hawkman mengalami musibah. Dia terkena serangan monster itu yang kemudian menyebabkannya tewas dalam pelukan Black Canary. Sayara, I'm coming. Dah jelas ya, berarti si Hawkman apa yang diramal oleh si Dr. Fate yang gila itu, bahwasanya Hawkman akan kembali bertemu dengannya. Inilah maksudnya. Oke, lanjut. Black Canary yang semakin geram, dia mengeluarkan suara soniknya di depan para pasukan Atlantis yang menyebabkan mereka semua terhempas dan menyapu bersih semua yang ada di sekitarnya. Inilah kekuatan ekstra Black Canary kalau sudah marah. Sementara itu, di saat semua pahlawan sedang sibuk melayani urusannya masing-masing, Wonder Woman bertempur melawan Aquaman yang sedang terhipnotis. Hawkman yang terjebak dengan pasukan Atlantis pun diminta menyerah. Ternyata dia dibantu oleh Steve Trevor. Kemudian kita melihat pertarungan antara Amazonian dengan Atlantean yang menyebabkan Diana si Wonder Woman menjadi kewalahan. Tepat di depan Steve, dia melihat Wonder Woman dan membantunya melawan Aquaman. Black Canary yang masih merasakan kehilangan teman dekatnya itu kemudian mengincar monster yang berwarna coklat ini yang mengakibatkan terbunuhnya Hawkman, yang dimana akhirnya membuat monster itu lenyap dengan kekuatan power suara soniknya. Begitulah dia lampiaskan kemarahannya untuk melawan monster itu. Sedangkan Jay Garrick melawan monster kepiting dengan meledakkan bom Atlantis. Dia lemparkan ke mulut monster kepiting dan seketika meledakkan monster kepiting raksasa itu. Kembali ke aksi heroik yang dilakukan Steve Trevor untuk membantu sang kekasihnya Wonder Woman. Dia pun menghujani tembakan ke arah Aquaman yang membuat Aquaman menjadi geram, yang akhirnya dia dibantu kembali oleh Wonder Woman. Di sini pada akhirnya Aquaman pun tersadar apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya dia kembali ke lautan dengan sisa monster paling besar yang dibawanya. Flash yang mengejarnya pun tidak berhasil mengatasinya. Ternyata kepergian Aquaman meninggalkan senjata trisulanya yang kemudian diambil oleh si asistennya Aquaman yang bernama Advisor. Ya, sebenarnya dia adalah bernama Vulko. Dengan cukup kemarahannya, dia pun mengoceh di hadapan Steve. Dan di saat itu juga pesawat angkatan darat Nazi datang mendekati mereka yang bersiap sedia untuk memporak-porandakan kota tersebut. Sebelum Steve berkomentar lebih jauh, ternyata dia ditusuk oleh trisula Aquaman yang dilakukan oleh Advisor. Sebelum tindakannya lebih lagi yang dilakukan Advisor si Vulko ini terhadap Steve, kemudian The Flash datang mencegahnya walaupun dengan kondisi yang parah. Steve tetap kuat menahan rasa sakit yang dirasakannya. Kemudian Wonder Woman datang menghampiri dia mendekati Steve yang sedang dalam keadaan yang sekarat. Dalam kesempatan inilah momen yang tepat bagi Steve untuk terakhir kalinya menyatakan ingin melamar Wonder Woman. Akhirnya dengan linangan air mata, Wonder Woman pun dengan kesedihan yang dirasakannya, dia menerima untuk dipasang cincin tunangannya ke jarinya. Namun itulah sayangnya, sebelum cincin itu dipasang di jarinya Wonder Woman, Steve pun ternyata sudah melewati ajalnya. Sekarang semua pahlawan harus melaksanakan tugas akhirnya untuk melayani pesawat-pesawat musuh yang bersiap-siap untuk membombardir tempat mereka. Di sini tanpa kehadiran Hawkman, tapi hadir seorang pahlawan baru yang mendiami planet ini. The Flash mengenalnya sebagai Superman. Semua pesawat-pesawat itu dihancurkan si Superman, dan pada akhirnya keadaan pun menjadi tenang kembali dengan diperkenalkan Superman di semesta ini. Dia adalah seorang jurnalis perang yang sebelumnya dikenal dengan nama Shakespeare. Akhirnya tugas para pahlawan pun sudah selesai dan perang pun berakhir. Dengan bantuan Jay Garrick yang menggunakan Speed Force, dia mengembalikan The Flash ke tempat asal semulanya. Di sini di mana adegan pertama film ini, The Flash yang sedang meraih peluru kryptonite yang ditembakkan Brainiac ke hadapan Superman pun berhasil dilumpuhkan, yang kemudian mengenai tepat di kepala Brainiac. Superman dan The Flash pun bersalaman. Mereka di sini akhirnya
berencana akan membuat sebuah grup atau kelompok pahlawan. Kembali ke adegan semula, Barry Allen dan Iris yang sedang menikmati liburannya di kota metropolis. Di sini akhirnya The Flash melamar Iris dengan memasang cincin yang diberikan Wonder Woman sebelum dia kembali ke asalnya ini. Dan cerita pun selesai dengan happy ending. I feel so tired. Berapa menit nih? Mak, tak terasa wah. Hampir setengah jam juga ya kan. Untung aja aku ngisi narasinya malam-malam. Jadi nggak terasa lah. Kalau haus pun bisa minum kan gitu. Kalau ngisi narasinya siang hari kan nggak terbayang lah kalau nggak puasa gimana. Oke, jadi cerita ini tidak ada post credit atau adegan epilog yang berhubungan dengan film selanjutnya, yang dimana film ini berdurasi 1 jam 24 menit. Bagi DC Indonesia, film animasi ini adalah awal mula dari berakhirnya era DCIMU, film animasi perdana dari pembuka semesta film animasi DC selanjutnya di tahun 2021 ini. Next akan ada film animasi Batman The Long Halloween Part 1 yang trailernya sudah dirilis pada tanggal 11 April tahun 2021 ini, yang akan segera dirilis pada tanggal 22 Juni 2021 dalam bentuk digital DVD dan Blu-ray. Akhirnya kita berada di penghujung video nih teman-teman. Sampai detik ini, bagikanlah pendapat kalian mengenai video rekap film animasi Justice Society World War II ini. Share jika berkenan dan like jika kalian menyukai video ini. Tanpa kata-kata yang panjang, selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan teman-teman, dan tetaplah selalu berpikir positif. Dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.